Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Masih seputar debat antara Pak Pendeta Esra Soru dengan Pak Budi Asali melawan Kudonditan dan Umar. Kalau kemarin itu yang buka kartu as adalah Julius HMC. Sekarang yang buka-bukaan adalah Nandar. Jadi Endang Sunandar ini sekarang membuka kartunya si Umar gitu ya. Nah, dalam debat beberapa waktu yang lalu, Umar ini ngotot bahwa dalam Targum Yonatan yang ditulis di abad kedua itu tidak ada kata Mesias. Namun, Nandar membuktikan bahwa ada kata Mesias di dalam Targum Yonatan. Sebelumnya, mari kita melihat video dari Umar yang ngotot bahwa dalam Targum itu tidak ada kata Mesias. Jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13. Langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. Di mana di situ tertulis Mesias? Yang baru aja itu. Di mana? Mana ada di situ tertulis Mesias? Ya, tadi saya suruh Pak baca, Pak tidak baca. Nah, di mana? Coba tunjukkan nama saya sekali lagi. Mesias. Letterlix loh. Ini kan? Coba. Ini. Ini kan? Ya. Bukan ini kan? Ya, ini ayatnya. Iya. Apa huruf pertama? Ya, sekarang Anda lihat mana? Huruf M apa huruf? Ini nih. Enggak, ini huruf. Anda lihat ini kata ini aja deh. Kata apa nih? Mana di sini Mesias? Ini loh, Anda bisa baca tidak nih? Masiah. Bukan. Ya, memang Masiah. Iya, Masiah itu apa? Masiah itu apa? Masiah itu apa? Mesias itu ya, yang dalam bahasa Anda Al-Masih. Jadi Anda mau berkali dari situ pun tidak bisa menentukan ini Mesia atau Masiah. Bentar, oke. Aduh, Umar. Gini Pak. Parah. Anggap saja tidak semua kalangan Yahudi menafsirkan itu sebagai bangsa Israel. Ya. Oke, anggap saja. Jadi itu ya, kata si Umar yang katanya mantan Yahudi itu gitu ya, yang tidak mau baca bahasa Ibrani. Yang tadi dalam video tadi juga ketika disuruh baca, ini huruf depannya apa itu? Ini huruf depannya apa itu? Huruf depannya aja yang dikatakan sama dia ya. Padahal jelas-jelas di situ tertulis kata Mesias gitu ya. Tapi dia tidak mau mengakuinya. Nah, kemudian muncullah video dari si Nandar, di mana Nandar membaca Targum Yonatan. Dan kemudian Nandar mengakui bahwa di situ ada kata Mesias. Ini gimana sih? Kata Umar nggak ada, tapi kata Nandar ada. Mari kita lihat video Nandar berikut ini. Ini ada Targum nih, di bawah ini ya, Targum. Targum Yonatan. Nah ini ya teman-teman ya. Targum Jonathan on Isaiah. Targum Jonathan pada Yesayahu. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman. Ini yang kemudian ditunjukkan oleh Esra Soru. Behold my servant the Messias. The Messias. Shall prosper. He shall be exalted and exalted. He shall be exalted and exalted, and he shall be and he shall be very strong. Wih. Jadi memang ini adalah Mesias. Cuma kalau mereka memaksa itu Mesias kepada Yesus, sejak kapan Yesus berhasil? Mesias ini mengacu kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Karena Mesias itu artinya yang diurapi, yang menerima firman Tuhan. Ya. Itulah definisi Mesias. Mesias itu bukan hanya Yesus. Jadi kalau saya disuruh baca, saya bacakan Esra Soru. Dari dua video ini ya, dapat terlihat dengan jelas ya bahwa mereka ini, para polemikus ini,
menafsirkan Alkitab itu secara sepihak dan semau mereka sendiri ya. Yang tadi tidak mengakui ada Mesias, yang satu mengakui Mesias, Nandar ini. Tapi Mesias yang dimaksud oleh Nandar adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad, kata dia. Jadi Nabi Muhammad adalah Mesias itu menurut Nandar berdasarkan nubuatan Yesaya 53. Padahal dalam Yesaya 53 ini, hamba yang menderita ini adalah nubuatan mengenai penderitaan Yesus Kristus. Nah, Yesaya 53 ini tergenapi di dalam penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Nandar ngomongnya ngawur, bukan. Tapi ini untuk nabinya, kata dia. Jadi menurut Nandar, Nabi Muhammad itu adalah seorang Mesias. Jadi salah satu gelarnya adalah Mesias. Padahal Donditan ini jelas-jelas menolak bahwa Nabi Muhammad itu bukan Mesias, sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Barnabas. Injil Barnabas itu salah, tidak boleh diimani karena mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Mesias. Nah, ini videonya ini. Tetapi yang disebut dengan Mesias atau Al-Masih itu bukan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Itu yang membedakan dengan kita, Pak. Jadi kita jangan pakai Gospel Barnabas itu, Pak ya. Jangan. Karena itu menyalahi akidah kita sebagai umat Islam. Jadi beginilah kualitas mereka dalam menafsirkan Alkitab ya. Jadi kalau yang setuju, yang mendukung pendapat mereka diambil, yang enggak itu dibuang, enggak diakui ya. Nah, bagaimanapun Alkitab itu ya, yang tahu adalah orang Kristen. Karena yang punya kitab itu adalah orang Kristen. Meskipun para mualaf ini pernah mengaku jadi Kristen, kecuali Nandar ini ya, dan siapa namanya? Si Umar yang katanya Yudaisme itu. Mereka tetap tidak akan pernah memahami Alkitab dengan benar, karena mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mereka mempelajari Alkitab itu bukan untuk mencari kebenaran, melainkan hanya untuk mencari-cari kesalahan. Jadi beginilah cara mereka menafsirkannya. Jadi jelas ya bahwa Yahudi pun itu mengakui ada Mesias. Dan dalam Targum Yonatan ada kata Mesias, di mana yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.